Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Macarang Putih, NIM 2620088. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi AU umum. Pengertian dan kegunaan AU umum adalah sebuah instrumen standar yang dikembangkan oleh Praetno, dapat digunakan dalam rangka memahami dan memperkirakan masalah-masalah klien alat masalah alat ungkap masalah ini desain untuk mengungkapkan 10 bidang masalah yang mungkin dihadapi klien. Umum merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengungkapkan masalah-masalah siswa dan masyarakat secara menyeluruh, diungkapkan masalah-masalah umum. Kelebihan dan kelemahan umum. Yang pertama, kelebihan umum. Penggunaan umum F1 maupun F2 memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, proses pelaksanaan bersifat efisien karena umum F1 maupun F2 dapat dilakukan secara individual, kelompok maupun klasika, sehingga konselor dapat memperoleh data yang banyak. Pada akuransi data yang kedua, akuransi data yang diperoleh melalui umum F1 maupun F2 memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi, dibuktikan melalui uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan oleh Praetno sebagai tim penyeberang AUM F1 maupun F2. Yang kedua, kelemahan umum. Sebagai suatu metode asesmen, tentu saja umum F1 maupun F2 juga memiliki kelemahan, di antara lain yang pertama, membutuhkan waktu banyak untuk pengelolaan hasil sebagai konsekuensi dan banyak jumlah bidang masalah tersedia. Yang kedua, data yang diungkapkan melalui umum F1 maupun F2 masih bersifat umum, yang berbentuk permasalahan dan banyaknya masalah yang dialami setiap bidang sehingga untuk mendalami pemahaman terhadap masalah peserta didik, dosen pembimbing perlu berkombinasi dengan metode asesmen lain. Peran dan fungsi konselor pada proses asesmen menggunakan alat ungkap masalah umum baik F1 maupun F2. Konselor memiliki peran fungsi sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, yaitu melalui penetapan tujuan pelaksanaan asesmen, mendapatkan peserta didik sebagai sasaran asesmen, menyediakan buku dan lembar jawaban umum sesuai jumlah peserta didik. Membuat suatu layanan asesmen umum. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu memberikan verbal atau setting atau menjelaskan tujuan, memanfaatkan dan kerahasiaan data yang memandu peserta didik dalam mengerjakan, sehingga dapat memastikan seluruh peserta didik mengisinya dengan benar. Yang ketiga, melakukan pengolahan data, mulai dari menghitung hasil dengan menggunakan format yang spesifik, memberikan peringatan presentasi, membuat grafik presentasi, membuat deskripsi kualitatif hasil umum. Pengelompokan bidang masalah. Ada beberapa bidang masalah tersebut adalah: yang pertama, jasmani dan kesehatan atau JDK, yang terdiri dari 26 item. Yang kedua, diri pribadi atau DPI, yang terdiri dari 20 item. Yang ketiga, hubungan sosial atau SHO, yang terdiri dari 15 item. Yang keempat, ekonomi dan keuangan atau EDK, yang terdiri dari 15 item. Yang kelima, karir dan pekerjaan atau KDP, yang terdiri dari 15 item. Yang keenam, pendidikan pelajaran atau PDD, yang terdiri dari 50 item. Yang ke-8, hubungan muda-mudi, terdiri dari 15 item. Yang ke-9, keadaan hubungan dalam keluarga atau KHK,
yang terdiri dari 25 item. Yang ke-10 waktu senggang atau WSG. WSG yang terdiri 10 item. Jadi jumlah seluruh item yang ada di dalam format umum berjumlah 225 item. Langkah-langkah pengadministrasian. Yang pertama, perencanaannya. Yang pertama, menetapkan waktu sasaran atau jumlah peserta didik yang akan mendapatkan layanan atau asesmen. Yang kedua, menyiapkan buku umum sesuai jumlah peserta didik. Yang ketiga, menyiapkan lembar jawaban atau umum sesuai jumlah peserta didik. Yang keempat, menyiapkan ruang dengan situasi tenang, cahayaan baik, serta krisis yang nyaman. Yang kedua, pelaksanaan. Yang pertama, memberikan verbal setting sebelum mulai atau menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan. Yang kedua, meminta individu menyiapkan alat tulis. Yang ketiga, membagi buku dan lembar jawaban umum. Yang keempat, memberikan instruksi mengerjakan. Yang kelima, menginformasikan bahwa pekerjaan umum tidak memiliki batas waktu, akan tetapi peserta didik diminta sungguh-sungguh cepat dan tidak membuang waktu. Yang keenam, melakukan pemeriksaan ketetapan peserta didik dalam cara mengisi umum. Yang ketujuh, mengumpulkan kembali buku dan lembar jawaban. Hasil pengisian lembar jawaban yang dikumpulkan teliti apakah telah dikerjakan. Yang ketiga, pengelolaan hasil. Yang pertama, melakukan pengelolaan hasil umum dengan melakukan penghitungan secara kuantitatif menggunakan format tabulasi pengelolaan dan rumus yang telah ditetapkan. Yang kedua, berdasarkan hasil pengelolaan secara kualitatif, konselor melakukan analisis kualitatif. Yang ketiga, pengelolaan hasil umum harus dilakukan paling lambat 1 minggu setelah pengisian, mengingatkan permasalahan individu bersifat dinamis dan bidang mengalami perumusan. Yang keempat, kesegaran. Pengelolaan hasil umum menjunjung asas keinginan dalam membimbing dan konseling. Langkah-langkah pengelolaan dan analisis. Yang pertama, cara mengisi format pengelolaan. Kolom pertama sudah jelasnya. Kolom kedua diisi nomor-nomor masalah dialami untuk semua bidang. Yang ketiga, kolom ketiga diisi jumlah masalah yang ada di kolom 2. Kolom keempat diisi jumlah masalah pada kolom ketiga bagi jumlah item untuk tiap bidang masalah dikali 100%. Yang kolom kelima diisi nomor masalah dirasa berat untuk tiap bidang masalah. Kolom keenam diisi jumlah masalah setiap bidang dibagi dengan jumlah masalah keseluruhan dikali 100%. Keseluruhan diisi jumlah masalah untuk semua bidang dibagi 225 kali 100%. Yang kedua, analisis hasil pengelolaan. Yang pertama, konselor mengelompokkan dan menganalisis butir-butir masalah dipilih untuk setiap bidang masalah. Yang kedua, membuat kesimpulan masalah untuk setiap bidang berdasarkan pernyataan butir masalah yang dipilih. Yang ketiga, membentuk grafik masalah yang berdasarkan hasil perhitungan persentase pada kolom keempat, format pengelolaan. Yang keempat, membuat grafik persen rata-rata berdasarkan hasil perhitungan pada kolom ke-6 pengelolaan. Yang kelima, membuat ranking peringkat atau dari hasil presentase rata-rata kolom ke-6, mulai dari presentase bidang masalah tertinggi sampai terendah. Yang ke-6, membuat kesimpulan umum masalah yang dialami dengan melihat dinamika hubungan tiga bidang masalah dengan presentase rata-rata yang didominan. Baiklah, itulah yang saya dapatkan tentang materi umum. Jika ada salah kata-kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.